Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang polwan yang nekat menikahi narapidana karena balas budi. Simak cerita berikut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Langit mendung menggantung berat di atas sebuah gudang tua di pinggiran kota, ketika suara tembakan pertama meletus. Rina, dengan napas terengah dan tangan menggenggam senjata erat, ia tahu betul, jika ia keluar sekarang, peluru berikutnya bisa saja bersarang di jantungnya. Radio di pinggangnya berdesis lirih, suara komandan terdengar terputus-putus. Backup, 5 menit, bertahan, Rina. Lalu, suara itu datang. Seseorang bergerak cepat, seperti bayangan, dan dalam hitungan detik, 2 dari 3 perampok roboh dengan peluru tepat di kepala. Rina hanya sempat mengintip, mata tajam, rahang kokoh, dan sorot yang penuh amarah. Pria itu berdiri di hadapannya, tubuhnya berdarah, tapi tegak. Ia menoleh sekilas ke arah Rina dan berkata lirih, "Bertahanlah." Rina terpaku. Dalam sekejap, pria itu melangkah ke arah perampok terakhir yang mencoba melarikan diri, tapi sebelum polisi datang, pria itu berlari, menghilang di balik reruntuhan. Seolah ia tak ingin dikenali. Seolah ia memang tak pernah ada. Ketika backup datang, semua berakhir. Rina selamat. Ia luka di lengan dan pinggang, tapi tak parah. Namun di benaknya, wajah pria itu tertanam jelas. Ia menolak memberi laporan penuh. Hanya berkata bahwa seseorang membantunya, seseorang tanpa nama. Polisi mencatatnya sebagai bantuan anonim. 3 tahun berlalu sejak hari itu, setiap malam saat memejamkan mata, wajahnya kembali muncul, samar, namun nyata. Hari itu ia datang sebagai pembicara dalam program rehabilitasi narapidana. Ruangan dipenuhi puluhan pria berseragam tahanan, sebagian tampak tak peduli, sebagian lain menatap dengan mata kosong. Tapi di deretan ketiga dari belakang, sepasang mata menatapnya tajam. Mata yang pernah ia lihat di ujung kematian. Mata yang menyuruhnya, bertahan. Dada Rina mencelos. Setelah acara usai, Rina nekat mendekat. "Kamu pernah di gudang tua 3 tahun lalu, kan?" bisiknya. Pria itu menatapnya dalam diam, lalu tersenyum tipis, getir. "Kupikir kau tak akan ingat." Suara itu tak berubah. Terpidana 15 tahun atas kasus pembunuhan dan perampokan bersenjata. Tapi dalam senyumnya yang hancur, ia berkata, "Aku hanya mampir sebentar di hidupmu, tak perlu kembali." Kata-kata itu menusuk seperti peluru. Rasa bersalah menggulung dalam dada Rina. Kalau saja Damar tak muncul hari itu, mungkin ia tak akan tertangkap. Mungkin hidupnya akan berbeda. Mungkin bebas. Ia mulai datang setiap minggu, awalnya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Tapi lama-lama, ada obrolan. Rina mulai menyulam sesuatu di hatinya. Bukan hanya rasa bersalah, tapi sesuatu yang jauh lebih rumit. Hari-hari Rina mulai berubah. Jadwal kunjungan ke lapas menjadi rutinitas yang ia tunggu, seperti napas kedua setelah penatnya tugas. Setiap kata yang Damar ucapkan seolah mengukir jejak di hati Rina, jejak yang perlahan menuntunnya ke jurang yang tak ia pahami, tapi juga tak ingin ia jauhi. Damar selalu menjaga jarak. "Kau terlalu bersih untuk kotoranku, Rina," ucapnya suatu sore, ketika mereka berbincang di ruang kunjungan. Tapi Rina hanya menatapnya lama. "Kau menyelamatkanku saat aku paling rapuh. Kenapa sekarang kau pikir aku tak bisa menyelamatkanmu juga?" Air mata nyaris jatuh dari mata Damar, tapi ia menahan. Suatu hari, Damar terlihat murung. Ia tak bicara banyak, hanya duduk diam, menatap jendela kecil di ruang kunjungan. "Aku mimpi buruk tadi malam," katanya. "Dalam mimpi itu, aku bebas, tapi kamu pergi. Seolah semua ini cuma bayangan." Rina menggenggam tangannya, untuk pertama kali. Damar terkejut, lalu menatap matanya lekat-lekat. "Aku tidak kesini untuk membebaskanmu dari jeruji, Mar," bisiknya. "Aku kesini karena aku ingin tetap tinggal, bahkan jika kamu tak pernah keluar." Untuk pertama kalinya, mata Damar basah. Langit tampak cerah hari itu, tapi dada Rina mendung. Ia berdiri di hadapan atasannya, dengan amplop surat di tangan, permohonan resmi untuk menikahi seorang narapidana. Ruangan sunyi sejenak,
Lalu suara berat sang komandan meledak, "Apa kamu sudah gila, Rina?" Ucapan itu seperti tamparan. Rina tetap berdiri tegak, meski hatinya gemetar. "Saya tahu apa yang saya lakukan, Pak. Saya tidak minta pengertian, hanya izin. Saya siap menanggung akibatnya." Kalimat itu membuat suasana ruangan semakin mencekam. Kabar itu menyebar secepat api. Di ruang kantor, di lorong-lorong markas, bahkan hingga ke media sosial internal. Rekan-rekannya yang dulu menghormatinya, kini memandang sinis. Damar terdiam lama saat mendengar niat Rina. "Kau yakin?" tanyanya dengan suara nyaris patah. "Hidupmu akan berubah. Nama baikmu bisa hancur. Aku bahkan tak tahu kapan aku bisa bebas." Tapi Rina menatapnya dengan mata yang tak goyah. "Kau menyelamatkan hidupku, Damar. Sekarang, izinkan aku menyelamatkan hidupmu, meski hanya sebagai istrimu yang duduk di luar jeruji." Damar menunduk. Hari pernikahan mereka ditetapkan. Di dalam ruangan sederhana di lapas, dengan beberapa saksi terbatas. Rina mengenakan kebaya sederhana yang ia jahit sendiri, tanpa riasan, tanpa pesta. Damar mengenakan kemeja putih lusuh dan senyum paling tulus yang pernah ia miliki. Saat ijab kabul diucapkan, suara Damar nyaris patah. Petugas lapas menunduk haru, sementara Rina menggenggam tangan suaminya, erat, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Hujan turun pelan di pagi itu, membasahi halaman lapas yang sunyi. Tak ada musik, tak ada dekorasi mewah. Rina datang dengan senyum tipis, mengenakan kebaya putih sederhana. Di tangannya, ia menggenggam sebuket melati kecil yang ia petik sendiri dari halaman rumah ibunya. Damar berdiri kaku di sisi ruangan, tangannya diborgol seperti biasa, tapi hari itu, wajahnya tampak lebih hidup dari sebelumnya. Ia mengenakan kemeja putih bersih pinjaman dari petugas, dan rambutnya disisir rapi. Saat petugas membuka borgolnya untuk ijab kabul, Damar menunduk, bukan karena malu, tapi karena terlalu banyak rasa di dadanya yang tak bisa ia ucapkan. Setelah prosesi selesai, hanya genggaman tangan dan tatapan mata yang menjelaskan semua. "Terima kasih, karena memilih aku, meski aku bukan siapa-siapa," ucap Damar pelan. Rina menggenggam tangannya lebih erat. "Kamu pernah menyelamatkan aku saat semua orang tak ada. Sekarang, aku di sini, bukan untuk membalas, tapi karena aku tak bisa hidup berpura-pura di luar, sementara hatiku terkunci di sini." Ketika waktu habis, mereka berpisah kembali ke dunia masing-masing. Rina keluar tembok, Damar ke dalam jeruji. Tapi kini, tak ada lagi jarak di hati mereka. Dan itulah kisah Rina dan Damar, kisah cinta yang lahir dari luka, tumbuh dari rasa balas budi, dan bermekaran dalam pengorbanan. Cinta mereka bukan kisah manis yang biasa kita dengar, tapi cinta yang berani menantang dunia. Mungkin bagi banyak orang, kisah ini tak masuk akal, tapi bagi mereka, ini adalah kebenaran hati. Untuk kalian, para penonton YouTube yang telah mengikuti kisah ini sampai akhir, aku ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Dukungan kalian adalah semangat yang terus mendorongku untuk berkarya, untuk menyampaikan kisah-kisah yang mungkin tak terdengar, tapi sangat layak untuk diceritakan. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bahwa cinta sejati tak selalu datang dalam balutan indah. Kadang, cinta sejati justru hadir dalam penderitaan, dalam kesabaran, dalam perjuangan yang diam-diam. Aku berdoa untuk kalian semua, yang sedang berjuang, yang sedang mencinta, atau bahkan yang sedang terluka. Semoga Tuhan selalu melindungi kalian, memberikan kekuatan, dan menghadirkan cinta yang tulus dalam hidup kalian. Amin. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika kamu merasa cerita ini menyentuh hati. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, dan ingat, setiap hati punya kisahnya masing-masing, termasuk kamu.